...88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 RRI Palembang di mana saja berada. Siang hari ini di hari Minggu 1 Maret 2026 kita ada di Dunia Anak dari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya hari ini seperti biasa Kak Mita akan bersama dengan teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production. Jadi untuk teman-teman di rumah yang sedang mendengarkan siaran ini juga bisa menonton siaran langsungnya melalui aplikasi kami RRI Digital dan juga YouTube kami Pro 4 Palembang. Dan kita hari ini akan membahas tentang zakat fitrah penyempurna Ramadan dengan subtema keutamaan zakat fitrah. Langsung saja teman-teman, kita ikuti acara Dunia Anak bersama teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kita jumpa lagi di Dunia Anak Pro 4 RRI Palembang. Jumpa kita kali ini masih di bulan Ramadan ya, dan kita masih berpuasa. Masih ada lebih kurang 2 minggu lagi untuk kita merayakan Idul Fitri dan menunaikan zakat. Zakat ini wajib dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri oleh kita semua umat muslim yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Bagaimana ketentuan membayar zakat? Ayo simak kami di Pro 4 RRI Palembang. Kali ini dengan topik keutamaan zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang telah memiliki kemampuan, baik untuk diri sendiri maupun keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Zakat fitrah dilakukan pada akhir bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Jika zakat tersebut diserahkan setelah sholat Idul Fitri, maka tidak sah dan menjadi sedekah biasa. Para ulama fikih menjelaskan zakat fitrah wajib dibayarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang telah memiliki kemampuan untuk membayarnya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat fitrah haruslah dibayar sebelum sholat Idul Fitri ya Nadra? Iya dong Meka, dan zakat fitrah ini juga wajib dibayarkan oleh semua muslim, termasuk adik bayi kita yang baru lahir. Ya, ada dasar hukumnya loh untuk berzakat fitrah, dijelaskan dalam Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mustahik karya Ibnu Rushd yang diterjemahkan oleh Al-Masudah. Zakat fitrah menurut para jumhur hukumnya fardu, sementara menurut ulama pengikut Imam Malik hukumnya adalah sunnah. Perbedaan tersebut disebabkan adanya beberapa hadis yang berkesan saling bertentangan. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah kepada manusia mulai dari bulan Ramadan berupa 1 syak gandum atas setiap orang yang berstatus merdeka maupun yang budak, yang laki-laki maupun yang perempuan dari kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada dasarnya, hadis di atas menunjukkan perintah Rasulullah SAW tersebut dapat diartikan wajib atau sunnah. Disebutkan dalam suatu hadis mansur tentang seorang Arab Badui
bahwa setelah Rasulullah SAW menjelaskan tentang zakat, ia bertanya, apakah ada yang lain? Beliau bersabda, tidak, kecuali kalau kamu ingin melakukan yang sunnah. Mayoritas ulama mengatakan zakat fitrah hukumnya fardu, sedangkan ulama lain yang mengatakan sunnah berhujjah dengan hadis yang bersumber dari Qais bin Sad'ah bin Ubadah. Ia berkata, Rasulullah menyuruh kami membayar zakat fitrah sebelum turun ayat tentang zakat. Setelah ayat tentang zakat turun, kami tidak disuruh membayar dan juga tidak dilarang, tetapi kami tetap melaksanakannya. Hadis riwayat Bukhari, An-Nas'i dan Ibnu Majah. Nah teman-teman, berikut ini dalil tentang zakat fitrah. Dalil tentang zakat fitrah telah tercatat dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Berikut beberapa dalil tentang zakat fitrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk menunaikan zakat, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku'. Lebih lanjut, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat atau ayat 277, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan balasan, pahala, rasa aman, dan ketenangan bagi hamba yang menunaikan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau rabbanhim inda azrun hum lahum az-zakata wa atahum as-salata wa aqamu as-salihati wa amilu amanu allazina inna yaghfanunahum wala alaihim faq. Artinya, sungguhnya orang-orang yang beriman soleh, menegakkan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih. Adapun dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan ucapan kotor, dan juga merupakan pemberian makan bagi orang-orang miskin. Barang siapa menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka zakatnya itu menjadi sedekah biasa, seperti sedekah-sedekah yang lain. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. Puasa artinya menahan diri dari lapar dan dahaga, juga perkara yang membatalkan dari terbit fajar sehingga maghrib. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Puasa melatih kita sabar, puasa menjadikan kita sehat, puasa perlukan keikhlasan di dalam
Marilah kita banyak sedekah, jangan lupa pula baca Al-Quran, juga berzikir dan berdoa, dan berselawat ke atas Nabi. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi Ramadana. Adapun syarat zakat fitrah adalah setiap ibadah pastilah memiliki syarat-syarat yang akan mempengaruhi keabsahan ibadah itu sebagai zakat. Terkait hal ini, Syekh Abu Syuja Asy-Syafi'i merangkum dalam kitabnya Matan Takrib terkait syarat zakat ini. Syarat wajibnya zakat fitrah ada 3 hal. Islam, sebelumnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, adanya kelebihan dan kebutuhan makanan dirinya dan keluarga pada hari itu. Maka dari itu, jika seorang muslim telah memenuhi 3 hal tersebut, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat meskipun dia belum balik. Maka yang menanggung zakat adalah wali ataupun orang tuanya. Takaran zakat fitrah, sedangkan untuk takaran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan masing-masing orang muslim adalah makanan pokok. Di Indonesia umumnya adalah beras, sebagian lainnya sagu, gandum, atau lainnya, sebesar 1 sya, sekitar 2,7 sampai 3 kg. Sebagaimana keterangan Syekh Abdul Syuja berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu min muslimina so'an min kutiba ladihi wa qadruhu khamsatu artalin wa sulusun bil iraki. Artinya seseorang wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya dari kalangan muslim sebanyak 1 sya dari makanan pokok negerinya. Ukurannya adalah 5 ritel dan 1/3 menurut ukuran Irak. Lalu diberikan kemana zakat fitrah ini? Berikut ini golongan penerima zakat fitrah ya teman-teman. Zakat fitrah didistribusikan kepada salah satu dari 8 golongan penerima atau mustahik yang sudah ditetapkan dalam Islam. Zakat fitrah setidaknya diberikan kepada 8 golongan ini, diantaranya 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil atau petugas zakat, 4. Mu'alaf, dan 5. Budak mukatab. Wafi riqab adalah mereka budak-budak mukatab yang melakukan akad kitabah yang sah. 6. Orang yang terlilit hutang. 7. Orang berjuang di jalan Allah. Dan musafir, tidak dalam rangka kemaksiatan. Adapun 5 golongan yang tidak boleh menerima zakat adalah: pertama, orang kaya, baik karena harta atau penghasilan. 2. Budak yang bukan mukotab. 3. Keturunan Bani Hashim. 4. Keturunan Bani Muthalib. 5. Orang kafir. Sebagai catatan bahwa setiap orang yang nafkahnya wajib ditanggung oleh muzaki, maka tidak boleh diberikan zakat kepada mereka dengan alasan fakir atau miskin. Wah, banyak ilmu yang kita peroleh dari keutamaan zakat fitrah ya Nadra. Benar banget itu Meka. Sekarang yuk kita bercerita dari kisah Islami kali ini. Ayo simak cerita kami kali ini ya teman-teman. Keyakinan dan prasangka baik. Pada zaman dahulu kala, ada seorang murid yang mendapatkan seorang guru yang mengajarinya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sudah berusaha keras, dia juga belum berhasil menemukan guru yang diidamkannya. Suatu hari, ada seorang yang berkata kepadanya bahwa dia tidak menemukan seorang guru yang bisa mengajarinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Fulan bin Fulan yang tinggal di suatu kota.
Dia pun kemudian berangkat ke kota itu. Setelah sampai di sana, dia menanyakan tempat tinggal Fulan bin Fulan. Penduduk sekitar kota tersebut menunjukkan kepada seorang lelaki yang berperangai buruk dan suka bermaksiat. Dia mendatangi rumah orang tersebut dan mengetuk pintunya. "Siapa?" tanya pemilik rumah ke kota Abdullah, itu. Setelah jawabnya. Kebetulan Fulan bin Fulan sedang menunggu orang yang namanya sama dengan si murid. Mereka berjanji untuk berpesta-pesta dan minum minuman keras. Dia lalu membukakan pintu karena mengira tamu itu adalah temannya. Si murid masuk ke rumah. Ketika menatap wajah pemilik rumah, dia lalu duduk bersimpu dan menangis. Pertemuan dengan sang calon gurunya itu begitu mengharukan sehingga dia tidak melihat minuman keras yang ada di situ. "Apa yang terjadi denganmu?" tanya pemilik rumah keheranan. Aku ingin agar engkau mengajariku semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku telah berusaha mencari guru, tetapi tidak menemukan selain Tuhan, kata si murid. Karena ingin segera terbebas dari Abdullah, lelaki itu berkata sekenanya, "Pergilah ke tempat A di bawah gunung B. Di sana kamu akan temukan air. Berwuduklah dengan air itu, kemudian beribadahlah di situ sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu pertolongan." Lantas si murid segera melaksanakan perintah gurunya. Dia beribadah dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan. Setelah itu dia baru mengetahui bahwa orang yang selama ini dianggap sebagai gurunya adalah orang yang berperangai buruk dan suka bermaksiat. Dia pun mulai banyak dikenal oleh orang-orang. Kesolehannya menjadi buah bibir masyarakat. Orang-orang mulai berdatangan untuk menuntut ilmu. Semakin lama, semakin banyak. Hingga pada suatu hari, dia jatuh sakit. Ketika penyakitnya semakin parah, murid-muridnya pun bertanya, "Guru, siapa yang akan engkau angkat untuk menggantikanmu jika guru wafat?" Fulan bin Fulan yang bermaksiat. Oleh karena itu, berdoalah agar sebelum aku wafat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah keadaannya dengan memberikannya petunjuk. Karena sesungguhnya aku tidak akan menjadi guru kalau bukan karena dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa mereka. Lelaki itu bertaubat dan menjadi murid dari mantan muridnya. Dia berusaha sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah bimbingan gurunya. Sepeninggal sang guru, ia pun dipercaya untuk menggantikan kedudukannya sebagai guru bagi murid-muridnya. Sekarang kita kembali pada keutamaan zakat fitrah. Terdapat 5 keutamaan dari zakat fitrah yang harus kita ketahui. Semoga dengan mengetahuinya, kita bisa semakin termotivasi untuk menunaikannya tepat waktu. Sebagai penyempurnaan ibadah puasa Ramadan. Pertama, jenis zakat ini sekaligus menjadi penutup ibadah puasa Ramadan. Tepatnya, ibadah ini dapat menutupi kekurangan bagi siapapun yang telah berpuasa selama bulan suci tersebut. Pasalnya, manusia sendiri bisa saja berbuat dosa selama puasa, baik itu secara tidak sengaja atau tidak. Untungnya zakat fitrah bisa membantu ibadah puasa kita lebih sempurna. Selanjutnya, bentuk rasa syukur. Kedua, bentuk rasa syukur menjadi gunanya zakat fitrah bagi seorang muslim. Jadi, dengan menunaikan ibadah ini, kita akan menambah rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita selama Ramadan. Kemudian, keutamaan zakat selanjutnya membantu siapapun yang membutuhkan. Tujuan zakat fitrah sendiri merupakan sebagai bentuk solidaritas sosial dari kita. Kita sebagai umat muslim wajib membantu setiap pihak yang kurang mampu. Harapannya mereka bisa merasakan kebahagiaan, terutama saat merayakan kemenangan dalam momen Idul Fitri. Dan ingatlah bahwa harta yang dizakatkan harta tetap berkah. Keutamaan bayar zakat fitrah yang tidak penting adalah agar keberkahan harta tetap terjaga. Harga bisa lebih berkah jika kita menyalurkan dalam jalan yang benar, serta
Harfiah, zakat fitrah sekaligus menjadi cara untuk membersihkan harta agar tidak jauh dari bahaya. Serta mendatangkan pahala berlipat. Dari seluruh keutamaan waktu bayar zakat fitrah tadi, kita bisa mendapatkan pahala berlipat dan melimpah, asalkan kita ikhlas. Tentunya zakat fitrah merupakan sarana peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo semangat berpuasa dan tunaikan zakat fitrah. Oh iya, ada niatnya loh untuk bayar zakat. Kalau begitu, apa niat untuk membayar zakat fitrah itu ya, Nadra? Ini dia niatnya. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardol lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu dia niatnya, diingat baik-baik ya, teman. Selanjutnya, ayo kita bernyanyi bersama-sama teman-teman. Ikut nyanyi juga ya. Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, baligh maqasidana waghfir lana ma doya wasi al karomi. Cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Ya Rasulullah, salamun alaika fi asyani wa taroji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu Muhammadku. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscayakanlah kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscayakanlah kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi, ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini. Ya Rasulullah, salamun alaika Rabbi asyani wa daroji. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa. Sekarang setelah bernyanyi, dengarkan Nadra membaca puisi ya teman-teman. Terbukanya pintu maaf oleh Mailani Lovita Gianto. Terbalas sudah sebulan penuh, menahan makan sejak terbit fajar, menjaga lisan tak berkata buruk, menahan diri dengan hati sabar. Bulan terbentang kemuliaan, tak ada pengganggu berkeliaran. Muslim-muslimah bersukaria menyambut datangnya Ramadan, meniriskan segala kehilafan, menyembuhkan penyakit terpendam, menyambung tali persaudaraan. Para insan saling memaafkan. Sebuah ampunan yang diharapkan, hanya padamulah ku meminta. Rasa syukur yang kupanjatkan, berdoa pada bulan ampunan.
Indah ya puisi yang dibacakan Nadra ya teman-teman. Tentu dong, bagus kan puisinya? Oh iya, sekarang ayo ajak teman-teman kita bernyanyi lagi Meka. Ayo kita bernyanyi bersama. Ayo semangat bernyanyi lagi teman-teman. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Langit keampunan yang indah, membuka luas angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Oke, teman-teman kita kasih tepuk tangan dulu buat Nadra dan juga Meka yang sudah menjelaskan hari ini tentang keutamaan zakat fitrah teman-teman di rumah. Dan juga tadi Nadra dan juga Meka sudah menyanyi dan juga membacakan puisi nih. Tapi gak afdol rasanya kalau Kak Mita ada tanya-tanya dulu sama Nadra dan juga Meka. Kira-kira di bulan puasa ini apa sih kegiatan Nadra dan juga Meka? Kan sekarang lagi sekolah nih. Kira-kira gimana sih kegiatan Nadra dan juga Meka kalau lagi bulan puasa kayak sekarang ini? Sekolahnya jam berapa, pulangnya jam berapa Nadra dan juga Meka? Kalau Nadra, sekolahnya jam 7.30 dan pulangnya jam 1, Kak. Oke, kalau Meka? Dari jam 7.30 sampai jam setengah 10. Wow, berarti beda kelas ya? Nadra? Beda sekolah. Nadra kelas berapa? Kelas 4. Meka? 6. Kelas 6. Oke. Nah, kalau lagi bulan puasa kayak gini biasanya kalau pulang sekolah suka bantu-bantuin mama di rumah nggak sih? Iya sih, Kak. Tapi kalau pulang sekolah biasanya lanjut les. Oke, lanjut les. Kalau Meka gimana Meka? Kalau Nadra? Itu Meka ya? Meka gimana Meka?
sama. Sama, berarti bantuin mama terus lanjut les lagi. Kalau les tidak bantu bunda. Bantuin bunda, oke. Nah, Kak Mita mau tanya sama Nadra nih. Nadra pernah nggak sih berinfak di sekolah, di masjid, atau mungkin di jalan-jalan kan kadang ada ya infak yang kayak di rumah makan gitu. Pernah nggak infak kayak gitu, Nadra? Pernah dong Kak. Nadra sering berinfak di masjid juga di sekolah. Nadra juga sering berinfak pada orang fakir miskin. Oke. Nah, kalau di sekolah guru ngajarin nggak tentang zakat ini, sedekah? Iya Kak, cara ngajarinnya juga kayak bercerita tentang keutamaan sedekah dan manfaatnya. Oke. Kalau di sekolah berarti ada teman-teman yang menjadi panitia amil zakat fitrah atau guru-gurunya nih yang jadi panitianya? Biasanya ada petugas atau dikasih surat. Oke, dikasih surat ya, dikasihin sama mama di rumah. Nah, sekarang Kak Mita mau tanya sama Meka nih. Meka pernah nggak ngajak teman-temannya? Meka pernah nggak berinfak dulu deh di sekolah, di rumah, di masjid maksudnya, atau di rumah makan atau di jalan-jalan gitu? Pernah nggak? Pernah kalau di sekolah sama di masjid. Terus Meka sering ajak teman-teman nggak buat sama-sama berinfak nih? Oke. Nah, teman-teman boleh ya kalau mau tanyanya di live YouTube kita Perempat Palembang, atau mau tanya juga melalui WhatsApp 08977884 Nah, kalau Meka sendiri di sekolah setiap hari atau infaknya setiap hari atau ada hari-hari tertentu saja, Meka? Setiap Jumat. Setiap Jumat ya, berarti sama. Kalau Nadra juga sama setiap Jumat? Ya, Setiap Jumat juga, oke. Nah, kita tanya sama Nadra dan juga Meka nih, apa pesannya buat teman-teman di rumah agar giat berinfak dan bersedekah? Siapa dulu yang mau jawab? Dari Meka dulu boleh? Banyak-banyak berinfak ya teman-teman. Infak gak buat miskin dan biar juga dapat pahala. Oke, kalau dari Nadra gimana, Nadra? semangat teman-teman untuk berinfak dan berpuasanya karena itu mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan pahala berkali-kali lipat karena ini sedang bulan Ramadan. Oke, nah teman-teman, jadi jangan lupa buat berinfak dan jangan lupa juga untuk membayar zakat fitrah. Di bulan Ramadan ini benar kata Meka dan juga Nadra, pahala kita tuh berkali-kali lipat ya. Jangan takut miskin buat bersedekah dan juga berinfak teman-teman. Oke, tidak terasa ya kita sudah ada di penghujung acara Dunia Anak. Mungkin dari Nadra dan juga Meka ingin menutup siaran ini, silahkan. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman perjumpaan kita. Nanti kita sambung lagi ya dengan cerita kita yang baru, serta tetap di Dunia Anak Pro 4 RRI Palembang. Selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa agar semangat berinfak dan sedekah sepanjang bulan Ramadan serta berniat dan membayar zakat fitrah. Saya Nadra Arifah. Saya Mecha Putri. Semoga cerita kami kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta tetap ceria saat puasa dan rajin untuk beramal soleh. Salam dari kami, salam anak Indonesia. Oke, sampai bertemu lagi di lain kesempatan teman-teman di Dunia Anak. Ini tadi dari Pandawa Sriwijaya Production ada Meka dan juga Nadra. Tentunya Kak Mita juga pamit dari Dunia Anak, tapi setelah ini Kak Mita masih akan menemani kamu di Sriwijaya Siang. Langsung saja kita tutup Dunia Anak dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di saat-saat sepi begini, terbayang wajahmu ibu, senyum